Kita hidup di dunia yang semuanya tuh serba cepet. Contohnya, balas chat harus cepet, ngambil keputusan harus cepet, dan bahkan kita itu dituntut buat ngerti banyak hal dengan harus cepet juga. Yang bikin kita tuh tanpa sadar udah terbiasa hidup di dunia dengan segala kecepatan itu. Dan tanpa sadar kita ngerasa kalau misalnya kita berhenti bentar aja, kita pasti ngerasa ketinggalan dari orang lain. Kita ngerasa tertinggal, dan itu bikin kita buat terus-terusan lari. Tapi yang sering kita lupa nanya ke diri kita sendiri, sebenarnya kita ini lari ke arah mana sih? Halo teman-teman semua, kenalin aku Lydia Ananda Prasetyo dari Teknik Industri Angkatan 2023. Dulu aku pernah ada di fase itu. Cerita dikit ya, aku dulu sekolah di salah satu SMA negeri favorit di Semarang. Ya, di sana aku bertemu teman-teman yang jujur sangat luar biasa. Kayak mereka semua tuh ambisius dan mereka semua rajin banget belajar. Karena aku tahu aku dan mereka pun sama. Kita pun punya tujuan yang sama, yaitu kita pengen masuk perguruan tinggi yang kita mau. Karena memiliki tujuan yang sama dan aku lihat ambisi dan semangat mereka tuh teramat besar, aku jadi pengen ikutan. Jadi kayak, aduh, mereka aja kayak gini, aku harus bisa nih kayak mereka juga. Aku mulai ikutin mereka. Aku kerjain banyak soal, banyak banget soal. Tiap hari aku ikutin cara itu. Tapi ada titik dimana aku ngerasa aneh. Aku ngerasa aneh karena kenapa ya tiap aku mau istirahat aja, aku rasanya kayak takut banget. Kayak rasanya takut ketinggalan. Kayak rasanya tuh semua orang tuh maju, tapi cuman aku yang berhenti di tempat, jalan di tempat. Jadi di situ aku mulai ngerasa aneh dan aku tentu saja maksa diri aku malah lebih keras lagi. Tapi semakin dipaksa, aku juga ngerasa kayak aku ini udah ngerjain banyak soal, tapi kenapa sih gak ada yang masuk ke otak? Kenapa sih kok kayaknya gak ada yang aku bisa paham? Padahal soal yang aku kerjain banyak. Padahal badan aku capek, pikiran aku juga penuh. Tapi mana hasilnya? Dan di saat itu aku jadi sadar deh, kayaknya aku itu bukan mau berkembang. Aku cuman takut ketinggalan aja sama yang lain. Sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk berhenti. Ya, berhenti sejenak buat belajar dan ngerjain soal. Di situ aku berpikir, kenapa ya aku selalu membandingkan diriku dengan orang lain? Kenapa aku selalu ngebandingin kecepatanku dengan orang lain? Kenapa aku selalu ngejadiin teman-temanku yang ambisius ini jadi standar aku? Dan di situ sepertinya aku menemukan suatu hal yang penting. Kalau sebenarnya orang itu berbeda-beda. Kalau sebenarnya nggak sepenting itu buat ngebandingin diri aku dengan orang lain. Karena masing-masing orang itu ya punya ritmenya masing-masing. Mungkin ada yang harus belajar cepat, banyak, lama buat ngerjain soal. Mungkin aja ada yang enggak. Mungkin ada orang yang nyaman belajar ngerjain banyak soal dalam seharian penuh. Tapi ada juga yang nyamannya rutin setiap hari, tapi dengan durasi yang gak terlalu lama. Itu kan sebenarnya gak apa-apa ya. Itu hanya sebuah perbedaan cara aja untuk belajar. Dan di situ aku paham, oh seharusnya gak kayak gini nih. Seharusnya aku memahami diriku lebih lagi.
Seharusnya dibanding aku membandingkan diriku dengan orang lain, aku melihat ke diriku sendiri, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan? Apa sih yang sebenarnya cocok buat aku? Nah, setelah aku paham bahwa ritme masing-masing orang itu berbeda-beda dan aku menemukan ritmeku sendiri, selanjutnya aku menjalani semuanya dengan ritmeku sendiri dan hasilnya yippee, aku lolos UTBK di pilihan pertamaku ya. Disinilah aku sekarang di Teknik Industri Undip. Tentu aja aku senang banget dan aku sadar aku ada di titik ini bukan karena aku belajar banyak banget soal, ngerjain banyak banget soal buat belajar, tapi aku bisa ada di sini karena aku paham apa yang dibutuhin sama diriku dan aku lakuin itu. Dari kejadian yang aku ceritain barusan, aku jadi berpikir apa mungkin selama ini kita itu salah mengartikan kata cepat. Mungkin kita berpikir sesederhana semisal kita bergerak dengan cepat, maka kita juga akan cepat sampai ke tujuan. Tapi sebenarnya kan semuanya tidak sesederhana itu. Bisa aja ketika kita terlalu cepat tanpa persiapan, bukannya itu malah jadi terburu-buru ya. Dan sesuatu yang terburu-buru itu kan juga nggak baik. Kayak ketika kita terburu-buru bisa aja kita justru melupakan proses yang sebenarnya memang penting. Kita mungkin bisa terlihat terus sibuk. Kita mungkin bisa terlihat terus-terusan bergerak. Tapi pertanyaan yang paling penting, apakah kita udah bergerak ke arah yang benar? Apakah gerakan ini yang benar-benar kita butuhin untuk diri kita sendiri? Atau malah kita sebenarnya bukan lagi berusaha untuk berkembang, tapi malah berusaha untuk nggak tertinggal aja dibanding yang lain. Jadi sebenarnya yang kita lakuin ini bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Padahal kan sebenarnya nggak usah seperti itu, karena bisa aja kita dan orang lain itu punya tujuan yang berbeda. Tentu aja dengan kayak gitu prosesnya aja udah nggak bisa disamakan. Dan yang harus dipahami pastinya setiap orang itu punya ritmenya masing-masing, punya caranya masing-masing. Ada yang nyaman dengan cara A, ada yang nyaman dengan cara B, dan sebuah perbedaan itu gak apa-apa kan? Ketika kita udah pahami, menemukan, dan menjalani ritme kita sendiri, tentu saja kita tuh bisa melakukan semuanya itu dengan lebih baik, lebih sempurna, lebih tulus. Apalagi jika kita tuh benar-benar tahu, oh ini yang diri kita butuhkan, oh ini emang yang aku butuhkan, bukan aku hanya ikut orang lain. Itu pasti artinya akan beda. Dan ketika kita memahami ritme kita sendiri, tentu saja kita paham, kita sadar kapan kita harus terus jalan dan kapan kita harus berhenti. Dan ngomongin soal berhenti, kadang itu istirahat sejenak bisa aja orang kira kita lagi malas. Padahal jauh dari itu, istirahat dan bermalas-malasan adalah suatu hal yang berbeda. Malas itu artinya menghindari sesuatu yang seharusnya emang dilakukan. Tapi istirahat tentu aja beda dong. Istirahat itu berhenti sejenak untuk melangkah lebih jauh lagi atau bahkan melompat lebih tinggi lagi. Dan pada dunia yang selalu menuntut dan mendorong kita untuk cepat, terus cepat, lebih cepat dan selalu cepat, kadang kemampuan untuk tetap tenang itu dianggap sebuah kelemahan. Padahal
Bukannya justru sebaliknya ya? Tenang juga bisa berarti kekuatan. Karena dengan tenang, kita bisa lebih banyak memproses sesuatu agar semuanya lebih matang dan lebih siap. Dengan tenang, kita juga nggak lagi dikendalikan sama keadaan, tapi diri kita yang mengendalikan langkah kita. Jadi, kita tahu betul kita ini sedang jalan ke arah mana sih? Karena pada akhirnya di dunia ini bukannya nggak selalu tentang siapa yang lebih cepat kan?